Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mr. Parametric. Saya Wendy, dan pada video kali ini saya ingin membagikan cara untuk menghitung pencahayaan buatan atau perhitungan lampu pada desain arsitektural. Nah, di sini akan ada 3 alat yang akan saya bagikan, di mana teman-teman bisa menggunakan ini secara gratis, modalnya hanya internet, karena alat ini berbasis pada aplikasi pada web. Dan di sela-sela saya memberikan tutorial cara menggunakan alat-alat ini, saya juga akan berbagi mengenai sedikit teori dan juga pertimbangan-pertimbangan dasar tentang apa sih yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau memberikan pencahayaan buatan pada ruangan. Oke teman-teman, langsung saja kita dimulai dari alat yang pertama. Oke teman-teman, alat yang pertama itu adalah Econolight Lighting Calculator. Jadi teman-teman boleh mengklik di Google Econolight Lighting Calculator, nanti ketemunya akan seperti ini. Pilih yang ini ya, Free Lighting Layout Calculator Tool. Jadi ini adalah websitenya perusahaan Econolight, ya mungkin perusahaan penyedia lampu. Lalu dari website ini dia akan menghubungkan ke satu alat simulasi. Kita cek yang indoor calculator ini, Indoor Lighting Layout Calculator. Ketika kita klik ini, nah dia langsung mengakses teman-teman ke alat yang namanya LuviFlux. Jadi sebenarnya dari web perusahaan itu menghubungkan ke alat simulasi berbasis web luviflux.com. Nah, teman-teman, di sini tuh sudah ada beberapa fitur ya, di sini beberapa input. Nah, pertama-tama kita mulai dari sini dulu. Kita ubah distance-nya ini kan feet, berbasis pada kaki. Kita ubah menjadi meter, illuminance-nya kita ubah jadi lux, power density kita ubah jadi watt per meter persegi. Biar lebih enak, teman-teman. Di sini dia langsung auto, teman-teman, mengkalkulasi bahwa ruangan dengan panjang 12 dan lebarnya 6 itu membutuhkan lampu sebesar berapa ini? Sebanyak 12. Lampu apa? Itu lampu ini. Nah, karena ini tadi kita menggunakan alat berbasis web dari Econolight, berarti otomatis lampu yang di sini adalah lampunya merek Econolight. Nah, kita coba ubah ya. Ada berbagai jenis lampu. Mungkin saya ubah. Kita coba deh pakai lampu apa ya. Misalnya kita coba pakai lampu ini deh. Ini saya nggak tahu lampu apa. Nah, kita cek lampu ini. Dia langsung update, teman-teman. Ternyata menggunakan lampu ini itu membutuhkan banyak sekali lampu pada ruangan ini. Kita cek kenapa bisa seperti ini. Itu karena di sini ada info, teman-teman cek. Lampu ini ternyata 5,5 watt dan menghasilkan 500 lumen. Supaya teman-teman bisa mudah membayangkan, lampu yang biasanya digunakan oleh rumah-rumah atau mungkin lampu-lampu kamar itu biasanya berkisar antara 900 sampai 1100 lumen. Dan itu biasanya bukan lampu LED ya, tapi lampu CFL. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit teori tentang penjelasan lumen dan kaitannya dengan lampu supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Kita fokus dulu ke bagaimana kita menggunakan software ini. Jadi yang pertama kita tentukan dulu lampunya. Nah, setelah menentukan lampunya dia akan auto update. Ternyata butuh lampunya segini. Lalu kita bisa atur, teman-teman, ruangan. Misalnya kalau ruangannya adalah 6 meter, lalu misalnya ininya adalah 4 meter, lalu tinggi ruangannya 4 meter. Nah, lalu ada juga, dia ya teman-teman, dia langsung auto update. Nah, lalu ada work plan height. Work plan height ini adalah bidang kerja, di mana kita akan mengukur bidang kerja kebutuhan kita bekerja itu di mana. Biasanya ini tuh setinggi dengan tinggi meja. Biasanya saya mau buat 0,8. Artinya software ini akan menghitung kebutuhan lampu setinggi 0,8 atau 80 cm dari lantai. Ya, suspension length-nya adalah misalnya suspension length-nya itu misalnya 1 meter. Itu adalah jarak antara plat lantai yang di atas dengan plafon, teman-teman. Berarti di sini plafonnya tingginya 3 meter karena tinggi ruangannya itu udah 4 meter. Ada suspension length sebesar 1 meter. Berarti anggap aja di sini tuh ada 1 meter, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini tuh ada 1 meter ke bawah nih di sini. Kalau kita ubah ini misalnya
Saya coba misalnya 0,5. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini akan naik teman-teman. Oh ini 0 ya. Kita coba 0,5. Coba ini 0,5. Oh harus pakai koma ya, tidak bisa pakai titik. 0,5. Nah ini work plan height-nya kita ubah lagi 0,8. Nah dia langsung menyesuaikan teman-teman bahwa di sini, nah ini adalah bidang kerja yang akan diukur sesuai kebutuhan. Lalu ini adalah 0,5 itu 0,5 itu jarak dari ini ya, plak lantai di atasnya dengan plafon. Lalu ada juga reflectance. Reflectance ini teman-teman, ini adalah nilai reflektansi permukaan. Nah, berapa sih sebenarnya yang harus kita kasih? Oke, ada beberapa asumsi teman-teman yang akan saya jelaskan di sini. Nah, ini saya share website yang teman-teman bisa akses juga untuk mempelajari mengenai asumsi atau input reflectance pada suatu ruangan. Jadi kalau nilai reflectance itu misalnya 100 ya, atau mungkin 80%, itu setara dengan kurang lebih warna interior yang seperti ini teman-teman, yang mungkin mendekati warna putih, kurang lebih seperti ini. Nah silakan teman-teman mempelajari mandiri. Intinya nilai reflectance itu adalah seberapa besar cahaya yang akan dipantulkan dari pelingkup atau kulit interior yang ada atau yang terkena cahaya. Nah, besarannya itu tergantung dari jenis warna, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, nah, warna putih itu memiliki angka 70-90%. Artinya kalau dinding warna putih itu kena cahaya, cahayanya tuh dipantulkan kurang lebih ya sekitar ini 70-90%. Sedangkan warna hitam itu 1-4%. Nah, material yang memantulkan sampai 100% itu sebenarnya hampir nggak ada, teman-teman. Karena biasanya pasti material itu menyerap sebagian, lalu memantulkan sebagian. Biasanya mendekati 100% itu biasanya seperti aluminium atau bahan-bahan berbasis stainless. Nah, itu biasanya mendekati lah 100%, tapi nggak sampai 100%, mungkin di 98-97%. Karena dia benar-benar bisa memantulkan hampir semua intensitas cahaya atau energi cahaya. Jadi teman-teman silahkan cek pada website ini performativedesign.com. Jadi nanti saya akan buat website link ini pada video deskripsi. Nah, kita kembali ke input software Econolight atau luviflux.com ini. Lalu ini jadi reflectance-nya misalnya teman-teman asumsikan ini warnanya kurang lebih warna cerah ya, putih. Anggap aja ya semuanya buat 80%. Jadi anggap dari keramik semuanya itu warna putih, keramik, dinding, dan juga ceiling. Nah, lihat dia ternyata kalau kita membuat dia cerah, ternyata dia membutuhkan lebih sedikit lampu. Artinya warna itu mempengaruhi teman-teman terhadap jumlah lampu atau pencahayaan buatan dalam ruangan. Kalau misalnya kita anggap ini warnanya hitam semua ya, misalnya warna hitam itu kita anggap aja 5% atau warna gelap, kita buat 5% semua. Lihat, dia sudah butuh semakin banyak lampu. Kita cek ya di sini 5. Kalau saya buat 5, nah berarti bayangkan dari plafon, dinding, dan lantainya itu kurang lebih hitam. Jadi dia butuh sebanyak ini teman-teman. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa, waduh, kalau saya ngecat suatu ruangan itu hitam, berarti saya butuh lebih banyak lampu. Bagaimana kalau saya buatnya kembali ke yang tadi ya, saya buatnya warna putih atau cerah. Nah, kita bisa lihat bahwa wah, saya membutuhkan lebih sedikit lampu. Nah, sekali lagi kalau kita kembali ke sini, kita bisa atur spek lampu yang berbeda. Coba kita tes yang medium yang di bawahnya. Dia langsung auto update. Oke, ini dia langsung auto update. Nah, ternyata dia juga saya nggak tahu, ini kurang lebih sama. Kalau kita cek infonya, ini berapa? Ini 700 lumen, lebih tinggi dari yang sebelumnya, teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman harapannya bisa explore ke spek lampu dan juga nilai reflectance dan juga besaran ruang. Lalu yang terakhir, nah ini yang menarik teman-teman. Illuminance-nya teman-teman atur mau berapa. Jadi illuminance ini adalah kebutuhan yang teman-teman asumsikan pada ruangan ini. Misalnya teman-teman pengen pada bidang kerja itu harus 431 lux. Artinya pada bidang kerja ini ya pokoknya harus 431 lux. Atau berapa? Atau misalnya 500. Nah, ini saya akan share.
misalnya kita ubah menjadi, misalnya kita perhatikan, misalnya saya ubah jadi 1000, bahwa saya butuh pekerjaan yang lebih detail. Misalnya saya menggambar, saya menjahit, jadi mungkin saya butuhnya 1000 lux. Kita bisa lihat teman-teman, butuh lampu lebih banyak. Nah, untuk mengetahui bagaimana atau berapa sih lux yang diinginkan atau lux yang dibutuhkan pada suatu ruangan, kita bisa mengacu pada SNI, teman-teman. Oke, saya akan share ya file tentang SNI, jadi teman-teman bisa ikuti di sini. Nah, dokumen SNI-nya itu nomornya ini teman-teman, 036575/2001. Jadi teman-teman bisa hafalin. Nah, biasanya muncul nih tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan. Teman-teman langsung klik di sini. Nah, itu di sini teman-teman. Teman-teman bisa langsung download teman-teman boleh baca dari bawah ke atas. Cuman saya langsung sorotin bagian ini nih. Kita cek. Nah, ini dia tabel 412. Kita zoom ya sedikit. Tingkat pencahayaan minimum dan renderasi warna yang direkomendasikan. Kita bisa lihat kalau ruang tamu itu perlunya 120 sampai 250 lux. Ruang makan, ruang kerja, ruang tidur, sekian. Nah, ruang komputer 350. Nah, misalnya teman-teman anak arsitek ya, ruang gambar berarti 750 lux. Jadi teman-teman tentukan asumsinya. Misalnya di sini teman-teman melakukan kalkulasi pencahayaan buatan pada studio arsitektur yang sebesar 6x4. Jadi misalnya desire-nya berapa di sini? Berarti desire-nya kita ubah menjadi 750. Langsung di-update, ternyata butuh lampu yang seperti ini, teman-teman. Sebanyak ini lampunya. Oh iya, satu tips lagi teman-teman. Teman-teman bisa misalnya memilih lampu lain. Dia kan nanti akan auto calculate. Nah, teman-teman bisa mengcopy paste lampu ini ya. Yang IES-nya nggak usah, sampai sini saja. Teman-teman Ctrl C, lalu teman-teman Ctrl V di Google, tekan Enter. Nah, kita bisa lihat lebih detail spek lampunya. Karena ini lampu ini ya, brandnya Econolight. Teman-teman bisa cek nih lebih detail. Ini lampunya speknya seperti apa, dia up to berapa lumen, ini berapa nih, ada banyak power consumption-nya yang speknya dari 50 watt, 80 watt, dan seterusnya. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya tadi kembali ke, nah ini ternyata butuh 2 lampu teman-teman. Berarti lampu ini powerful sekali lumennya powerful sekali. Nah, oke, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu lumen, lalu apa sih kaitannya dengan dengan pencahayaan buatan. Jadi supaya teman-teman bisa membayangkan apa sebenarnya lumen itu apa dan kebutuhan pencahayaan itu seperti apa sih. Teman-teman bisa akses websitenya Autodesk, itu ada membahas mengenai mengukur tingkatan pencahayaan lampu. Nah, dia tuh ada basic metriknya ya, ada lumen, ada luminous flux, illuminance, dan luminance. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, saya pengen teman-teman nanti bisa explore sendiri di website ini, tapi saya pengen menjelaskan bagian ini. Teman-teman perhatikan gambar ini. Jadi yang namanya lumen atau luminous flux. Jadi luminous flux itu satuannya lumen. Lumen itu adalah intensitas cahaya yang dikeluarkan dari sumber lampu atau tingkat keterangan yang dihasilkan dari sebuah lampu. Itu lumen. Nah, 1 lumen itu setara dengan tingkat terangnya 1 lilin. Jadi kalau misalnya ada lampu, dia bilang ada 900 lumen, artinya lampu itu mengeluarkan tingkat keterangan setara dengan 900 api lilin. Kurang lebih seperti itulah kita mau memahaminya. Jadi biar teman-teman itu bisa lebih mudah memahami. Sedangkan illuminance itu teman-teman, itu adalah jumlahnya lumen per meter persegi. Jadi misalnya ini lampu ya, dia kan 900 lumen. Nah, 900 lumen itu kan kemana-mana teman-teman ya, menyebar. Nah, dan dia itu berkurang seiring jauhnya jaraknya dari sumber cahaya. Lalu dia menyebar, dia akhirnya berhenti di bidang mana? Nah, bidang inilah illuminance. Illuminance itu adalah lux, itu artinya berapakah lumen per meter persegi pada bidang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi membaca SNI ya di sini. SNI itu misalnya dia ngomong bahwa ruang gambar tadi itu ada berapa? Ruang gambar itu 750 lux. Artinya
Di meja gambar yang tingginya mungkin 800 cm dari lantai, itu paling tidak butuh 750 lumen per meter persegi di sini supaya bisa mensupport pekerjaan menggambar. Oke ya, jadi saya pengen teman-teman bisa ngerti ini dulu, lumen dan illuminance. Ini berbeda, tapi teman-teman harus ngerti minimal dua ini. Apa itu lumen, apa itu illuminance. Kalau lumen, teman-teman sebenarnya kalau beli lampu, teman-teman cek di kotak gitu. Lampu ini berapa lumen sih? Nah, misalnya lampu ini 1100 lumen atau 900 lumen. Nah, biasanya kalau kamar 3x3, kamar 3x4, itu biasanya dengan ketinggian 3 meter plafonnya itu biasanya butuh satu lampu yang biasanya 1100 lumen, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau illuminance kita ngecek SNI ya, berapa yang dibutuhkan untuk kegiatan. Lalu nanti gunanya kita bisa masukkan di sini. Dan di sini teman-teman harapannya bukan hanya menggunakan software ini saja, tetapi bisa ngerti nih lampu ini pakai lampu spek apa. Kita bisa lihat sekali lagi infonya di sini. Lihat di sini wattnya itu 121 watt. Wah, gede ya. Jadi biasanya kan lampu yang 1100 lumen yang CFL itu biasanya tuh wattnya tuh sekitar 20 watt, teman-teman. 20 watt bisa menghasilkan 1100. Nah, ini 121 watt itu bisa menghasilkan berapa ini? Lumennya berapa? Lumennya, waduh, 20.000 lumen. 20.000 lumen. Hampir ini ya, 19.675 lumen ya. Berarti ini terlalu terang, teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa mengerti dasar-dasar menggunakan ini, EconoLight ini. Jadi supaya input atau asumsi yang teman-teman masukkan ke sini itu kurang lebih tidak ngawur. Karena kalau teman-teman memasukkan angka-angka di sini salah, kurang lebih nanti perhitungannya salah atau malah tidak akurat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi silakan ya coba dieksplor software ini, EconoLight. Alat kedua yang ingin saya kenalkan ke teman-teman adalah Zitov. Zitov ya. Jadi klik Zitov di Google. Nah ini klik aja layanan gratis perhitungan bahan bangunan. Biasanya dia bahasanya Rusia nih. Teman-teman masuk, ini bahasanya Indonesia ya, sudah saya set. Biasanya di sini tuh biasanya langsung bahasa Rusia, teman-teman nggak usah khawatir. Klik di sini, ini ganti Indonesia. Dan lucunya di website ini tuh ada, lihat, ini sampai ada bahasa Simalungun. Kita coba iseng ya dulu. Ini apa? Simalungun. Wah, ini beneran bahasa Simalungun ya, teman-teman. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang mungkin orang Simalungun ini mungkin ngerti. Ini lucu juga sih website ini karena banyak ini ada bahasa Iban, ada bahasa, ada banyak ya di sini. Bahkan ada bahasa Jawa. Kita coba cek bahasa Jawa. Lucu ya, pitungan bahan bangunan, kalkulator konstruksi dan desainer ya. Kalkulator gendeng, kalkulator tangga kayu. Oke teman-teman, nanti coba ya kita ganti misalnya ke Indonesia. Indonesia di mana? Indonesia tuh di sekitar harusnya ada ini, kok hilang ya? Teman-teman coba, ini ada bahasa Madura, teman-teman. Aneh-aneh sih. Ini bahasa Indonesia. Kita kembali ke bahasa Indonesia. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini bahasa Indonesia, teman-teman scroll, pilih gambar ini, teman-teman. Kan ada kalkulator lainnya. Jadi Zitov nih bisa sebenarnya menghitung bahan bangunan, tangga, macam-macam. Kita gunakan Zitov untuk menghitung lampu. Nah, di sini teman-teman, klik yang lambang ini ya. Lambang ini, lambang seperti matahari ini, klik. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau di Zitov ini teman-teman, workflow-nya beda seperti yang ada di LufiFlux ini ya, di EconoLight. Kalau di Zitov kita tentukan malah lampunya, lumennya. Ya, jadi misalnya gini, kita lumen itu, nah iluminasinya kita butuh berapa, ngecek SNI. Tadi misalnya di SNI itu ruang gambar berapa? 750. Oke, nggak apa-apa. Nah, 750 nanti dia menghitung butuh lampu tetap sekian. Nah, jumlah lampunya, soalnya kalau di sini teman-teman jumlah lampunya tuh kita yang tentukan. Kalau di mana di LufiFlux tadi itu malah kita kan menentukan lampu. Kita menentukan lampu apa sehingga lampunya ada berapa. Kalau di Zitov lampunya yang kita tentukan. Baru nanti dia akan kasih tahu kita butuh lampu spek apa. Spek apa ya. Nah, misalnya kita mau pakai misalnya 12 lampu.
Panjang ruangnya misalnya 6 kali berapa? 6 kali 4 sama ketinggian langit-langit atau posisi lampu misalnya 3 meter. Kita coba menghitung. Nah, kita butuh berapa nih? Kita butuh 12 lampu, teman-teman. 12 lampu untuk 750 lux ya. 750 lux pada bidang kerja. Di sini nggak ada input bidang kerja, tapi biasanya bidang kerja itu biasanya di sekitar yang tadi, sekitar 800 cm lah dari lantai. Jumlah lampunya 12, berarti kita harus beli lampu LED yang 18 watt atau lampu neon. Lampu neon itu lampu CFL yang 45 watt, oke? Atau lampu pijar. Lampu pijar tuh kayak lampu bohlam, lampu ayam yang 180 watt. Jadi satu lampunya 180 watt. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa ruangan sebesar ini itu membutuhkan 21.600 lumen totalnya. Sehingga satu lampu itu harus 1.800 lumen. Artinya teman-teman kalau mau ada 12 lampu pada ruangan ini, teman-teman misalnya jalan-jalan ke toko lampu, carilah lampu yang speknya 1.800 lumen. Nah, lampu 1.800 lumen ini itu bisa dari LED 18 watt atau lampu CFL atau lampu neon 45 watt atau lampu pijar 180 watt. Nah, ini yang menarik teman-teman. Saya akan terangkan sedikit perbedaan lampu, perbedaan teknologi lampu LED, lampu bohlam atau lampu ayam ya, atau lampu CFL yang mungkin selama ini masih sering kita gunakan. Oke teman-teman, ini saya sudah mengakses salah satu website anak arsitek ya, ArchDaily. Tetapi di website ini dia membuat judul artikel yang menarik tentang bagaimana menentukan seberapa banyak lumen LED untuk menerangin ruangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini lihat gambar ini ya, ini tuh menarik teman-teman. Jadi lampu, ini ada lampu CFL. Lampu CFL ini biasanya lampu yang masih sering dijual di toko-toko lampu atau di swalayan. Nah, ini biasanya lampu-lampu anak-anak kosan ya. Nah, ini biasanya kita lihat kalau lampu yang 18-19 watt itu menghasilkan 1100 lumen, teman-teman. Jadi dia menyerap energi listrik 18-19 watt itu menghasilkan tingkat terang 1100 lumen. Kalau LED, teman-teman, ternyata lebih hemat energi. Dia menyerap 13 watt energi listrik untuk menghasilkan 1100 lumen. Jadi LED ini kan teknologi yang mungkin sampai sekarang tuh teknologi terbaru di dunia perlampuan. Sebelumnya kan ada CFL. Nah, terus ada lampu reguler nih. Reguler nih incandescent. Incandescent sih lampu ayam, teman-teman, lampu bohlam. Ini yang di zaman dulu dipakai, tapi dia boros energi, teman-teman. Dia bayangkan dia menyerap 75 watt energi listrik hanya untuk menghasilkan 1100 lumen. Nah, kok bisa Pak? Dia menghasilkan 75 watt, tetapi menghasilkan energinya nggak sebesar LED. Karena lampu bohlam ini, dia tuh banyak menghasilkan energi panas, teman-teman. Jadi hukum kekekalan energi ya, energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. LED, dia menyerap energi listrik 13 watt, sebagian besarnya menjadi energi cahaya, dan hanya sebagian kecil menjadi energi panas. Sedangkan lampu bohlam, ini dia menyerap 75 watt, kebanyakan menjadi panas, dan hanya sedikit yang menjadi energi cahaya. Makanya kadang-kadang lampu bohlam itu sering disebut lampu ayam. Kenapa? Karena biasanya dia dipasang di kandang ayam untuk menghangatkan ternak-ternak, atau bahkan dia tuh bisa menjadi inkubator supaya anak-anak ayam yang masih kecil itu nyaman di kandangnya. Karena bukan cahayanya yang dicari, tetapi panas yang dihasilkan. Teman-teman boleh percobaan kalau nanti ketemu lampu LED sudah dihidupkan berjam-jam, teman-teman pegang itu mungkin hangatnya hanya sedikit. Tetapi kalau lampu ini, lampu bohlam ini ya, ini kalau teman-teman hidupkan nggak sampai 15 menit atau mungkin cuman 1 jam lah, itu teman-teman pegang kacanya itu panas banget, dan dia energinya boros banget. Tetapi beberapa tempat kadang-kadang masih menggunakan
lampu incandescent ini ya, atau lampu ayam ini. Tujuannya biasanya mengejar estetika atau memberikan suasana hangat. Biasanya ada kafe-kafe ataupun ada resto-resto yang masih menggunakan lampu bohlam atau lampu incandescent. Jadi teman-teman boleh cek di sini ya untuk mempelajari sendiri di Arch Daily ini. Pelajari tentang perbedaan teknologi lampu yang ada di sini. Jadi supaya teman-teman kalau kembali ke Zitov ini akhirnya kan dia mengkategorikan ada 3 ya. Ada lampu LED, ada lampu neon atau CFL, atau lampu pijar. Ini beda-beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan Zitov, oh saya mau lampunya ada 12, luasannya sekian, tinggi ruangannya sekian, iluminasinya ngikut SNI misalnya di ruang gambar itu 750 lux. Artinya saya kalau mau beli lampu LED, saya carinya yang ini ya, yang 18 watt. Ya, 18 watt. Jadi ruangan ini menyerap energi itu untuk lampu itu 216 watt. Hanya untuk 12 lampu LED. Tapi kalau teman-teman menggunakan lampu CFL itu teman-teman sebanyak 12 biji, ini teman-teman menyerap 540 watt lampu untuk satu ruangan ini. Jadi teman-teman mohon bisa pelajarin ini dan kaitkan dengan ini ya, website ini di Arch Daily tentang ini. Jadi teman-teman bisa mengerti kenapa kok di Zitov beda-beda Pak. Ya karena teknologi lampu itu beda-beda teman-teman. Oke, jadi saya mohon teman-teman bisa mempelajari ini. Oh, di sini ada juga teman-teman norma untuk tingkat iluminasi. Cuman kalau nggak salah ini tuh asumsi yang kita bisa gunakan, tapi ini bukan SNI. Tapi bisa jadi standar ini tuh mirip-mirip lah dengan SNI. Mungkin ada apa nih, ada ruang gym dia butuh 150, ada gedung perkantoran itu 300. Kayaknya ini mirip-mirip dengan SNI. Ada ruang baca 400 lux ya. Nah teman-teman bisa boleh aja menggunakan ini, tapi kalau saya sarankan kita menggunakan SNI saja yang ada di sini ya. Teman-teman bisa download, klik aja di Google SNI ini ya 036575 2001. Lalu ini adalah alat yang terakhir teman-teman, bisa klik di Google Omni Lighting Calculator. Di sini websitenya Omni Calculator, di sini langsung muncul Lighting Calculator. Kita akses di sini. Ini teman-teman alat berbasis web yang sangat sederhana sekali, nggak ribet, inputnya lebih mudah, tetapi dia tidak detil. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini untuk misalnya rumah itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perkantoran, ruang-ruang yang besar, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan Zitov atau yang tadi Econolight Lufiflux. Nah, kita fokus ke sini ya, ke Omni Calculator. Misalnya teman-teman mau buat ruangan untuk apa? Misalnya untuk kitchen. Kalau untuk kitchen dia langsung butuh 538 lux. Kalau bedroom itu 54 lux. Kalau yang mau yang agak-agak redup. Nah, bisa menariknya teman-teman kita pilih custom. Kalau custom kita masukkan yang SNI tadi. Misalnya ruang untuk gambar itu 750 lux. Oke. Berapa lebarnya, panjang ruangan misalnya 6, kita buat sama seperti ini aja ya. Tadi di Zitov berapa? Di Zitov 6x4. Kita coba 6x4. Nah, areanya sekian. Nah, dia membutuhkan 18.000 lumen. 18.000 lumen, light bulbnya 800 lumen, kita butuh 23 lampu. 23 lampu yang berapa 800 lumen. Ini kita bisa tentukan teman-teman. Coba kalau 1100 ya. Jadi sebenarnya ini matematika sederhana aja. Kalau teman-teman mau pakai lampu yang 1100 itu dia membutuhkan 17 lampu. Kita cek ya. Ini kan 6x4, dia ngitungnya berapa nih? 18.000 lumen. Seberapa jauh dengan Zitov? Kita cek kalau Zitov itu Zitov ngomongnya perlunya itu 21.600. Ada selisih di sini teman-teman. Nah, saya nggak tahu selisih ini kok bisa terjadi ya. Bisa jadi kita nggak tahu. Salah satunya bisa jadi di Zitov ini jangan-jangan dia tinggi plafonnya kan di sini kan di sini ketinggiannya 3 soalnya 3 meter. Kalau seandainya kita buat 2,5 ya. Coba kalau kita di sini buat 2,5, kita menghitung. Nah, di 2,5 itu 18.000 lumen teman-teman. Artinya jangan-jangan dugaan saya alat ini tuh dia menggunakan tinggi plafon yang 2,5 meter.
Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa lumennya lampu atau iluminasi di bidang kerja itu memang juga dipengaruhi oleh jarak lampu ke bidang kerja atau besaran ruangan, teman-teman. Nah, di sini tuh nggak ada soalnya tingginya ya, tinggi plafon itu berapa di sini nggak ada. Dia cuma hanya ngomong panjang dan lebar ruangan. Jadi ini adalah alat yang sangat simple, asumsinya sangat general. Nah, teman-teman nanti bisa explore. Saran, jadi kita gunakan yang mana sih kalau untuk menghitung lampu? Ya bebas, teman-teman. Cuman kalau mau yang detail, menurut saya yang pertama tadi, yaitu pada di sini ya. Gunakan Econolite Lufiflux. Kalau misalnya mau agak-agak ya agak-agak lebih leluasa, mungkin di Zitov bisa. Kalau mungkin hanya untuk menghitung ruangan kecil, ruangan-ruangan kamar yang nggak begitu tinggi, yang nggak begitu besar, ya mungkin teman-teman bisa menggunakan Omni Calculator. Tapi meskipun saya sudah share di sini ketiga alat ini, saya harap teman-teman tidak hanya bisa menggunakannya saja, tetapi memang bisa ngerti apa sih dasar-dasar tadi ya, pemilihan lampu, apa itu lumen, apa itu luminance. Teman-teman harus bisa ngerti itu supaya bisa menjadi pertimbangan di dalam teman-teman menentukan atau mengambil keputusan lampu apa sih yang akan saya pakai dan seberapa banyak. Oke teman-teman, sekian dari saya mengenai tutorial hari ini. Sekali lagi harapan saya tidak hanya teman-teman itu bisa menghitung lampu atau menggunakan alat-alat berbasis web untuk kalkulasi lampu, tetapi teman-teman juga bisa mengerti dan memahami dasar-dasar pertimbangannya di dalam menentukan lampu dan faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi pencahayaan buatan di dalam ruangan. Oke teman-teman, sampai jumpa. See you. Bye-bye.